Bang. Malu. Hei, Malu. lama kan? Lama udah pernah ya? Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sabotase dulu belok Ringo ini. Kembali lagi dengan saya Mas Brengos bersama ngobrol santuy, diskusi, ngopi dan aksi. Telah lama kita tidak bertemu, kurang lebih berapa bulan ya? Berapa bulan, Bang? Kurang lebih ada 2 bulanan lah. Akhir Desember terakhir upload untuk Gembel House gitu. Apa, Bang? Ya, yang pertama faktor alam, yang kedua faktor cuaca, yang ketiga faktor hujan, yang keempat faktor banjir dan kendala-kendala alam lainnya termasuk musibah yang terjadi bencana di ya, bencana. ya. Kita juga ucapkan turut berduka ya. Selamat buat kalian yang ketimbang musibah. Parah. Ada yang bilang, Bang, ada yang bilang gini, ya kan? Kita tuh kalau lagi ketiban bencana, itu kan lagi mengurai dosa-dosa kita. Ya. Nah, manusia mana sih yang pernah lepas dari dosa gitu loh. Ya. Jadi alhamdulillah gitu loh. Karena kalian pasti kuat lah, kalian pasti kuat. Kita kan juga solid membantu di sini. Dan udah saya menjadi orang yang suci gara-gara bencana itu. Kalau dari aku gitu, Bang. Kalau dari sampean gimana, Bang? Amin. Karena juga kadang-kadang Tuhan senang bercanda ya kan. Iya nggak, Bang? Oh iya. Aku anggap bahwa musibah itu adalah suatu canda dari Tuhan untuk kita selalu mengingat Dia karena dengan keterbatasan manusia juga tidak akan mampu untuk melewati sebuah bencana atau musibah di luar batas kemampuannya. Mungkin begitu ya kali Bang ya. Ya, mungkin canda Tuhan terlalu serius sekali untuk harus kita mengurai air mata. Ya. Kita mau ngobrol apa sebenarnya? Bisa karena bercanda, Bang. Tapi bisa juga karena Tuhan itu udah marah sama kawan kalian, Bro. Iya. Bisa nggak sih? Marah lah dia kan. Lu dikasih tempat tinggal bagus-bagus lu rusak. Atau ada tetanggamu yang rusak, kamu nggak ingetin ya kena lu. Iya, tapi paham. kayaknya bercanda lah. Iya, bercanda. Giringnya ya. Aku sudah paham ini. Udah ketangkap. Menggiring kemana? Aduh. Iya, pada perusak-perusak alam itu lah. Iya. Kalau bicara alam pasti pengen giringnya tentang ibu dari anak-anak manusia, ibu dari alam adalah ibu kita. Mengingat juga bagaimana perjuangan Kendeng hari ini terhadap Kendeng ya. Ya, masih sedang berjuang para ibu-ibu kita sedang berjuang. Berarti yang semen kaki waktu itu nggak manjur ya? Nggak manjur itu. Buta. Susah, Bro, orang buta itu nggak bisa dilawan ya. Mas Adi, aku juga lama soalnya sebenarnya nggak ngomong kosong ya. Jadi sebenarnya cocok aja tuh sama Gembel House sama Mas Brengos. Kayaknya memang apa ya, situasinya ini kita kena lockdown, jadi kita nggak bisa saling ketemu ya. Iya. Benar nggak sih? Ya. Bisa ini. Sana kamu. Tahun ini gue akan hidup sehat, olahraga. Nggak usah. Bentar, karena kita juga tadi sedang dihebohkan dengan bagaimana kita dapat edaran dari gubernur untuk 2 hari kita hibernasi, makan, tidur, nonton TV, terus kemudian review FTV. Yang padahal aku, kamu dan kalian sama-sama nonton FTV gitu ya kan? Ngomongin pandemi Pandemi ya. Pandemi ini kayak apa sih? Kan mau nggak sih sampean? Cocok nggak ngomongin pandemi? Kalau ditanya cocok, ngalir aja lah. Karena apa ya? Kita langsung aja ya. Karena bicara pandemi juga awal-awal pandemi para pakar juga sudah banyak berdiskusi tentang pandemi, dari bagaimana hal terkait dengan perang dagang, bahkan ada yang memakai paham teori konspirasi, dan kemudian juga bahwa banyak hal-hal juga yang membuktikan bahwa hari ini pandemi benar-benar ada tanpa indera pengecap, penciuman. Bahkan teman yang satu kantor saya mengatakan bahwa tulang itu kayak sama seperti pada saat flu burung. Tulang itu kayak ditumbuk-tumbuk. Dia terpapar. Faktornya karena ini kan terbahas kan, karena saya panjang lebar. Kalau bilang faktor sih banyak faktornya. Tapi
tapi ini dampaknya bang, kita ngomongin soal dampaknya ya bang, karena itu kan darurat bang ya. Dulu Pak Presiden ada yang pernah sempat ngomong gini lah, dia bilang negara lain aja repotan gitu loh, apalagi kita gitu kan. Nah karena memang negara itu nggak ada yang siap bang menghadapi pandemi ini bang. Jadi kebijakannya itu apa ya, menurutku gini nih, kayak wah kita harus menyetop penyebaran virus. Tapi kan kalau usaha ditutup, misalnya kayak pemberlakuan jam malam deh, jam malam gitu kan. Misal masyarakat ini patuh semua gitu, nah terus yang usahanya warung itu gimana? Untuk masyarakat ini bebal, ya kan? Kalau coba nurut, aku di rumah aja gua, ya kan? Jadi usaha nasi goreng itu makan apa bro? Masa dia masak nasi goreng dimakan sendiri? Ya artinya ada hal positif terhadap penanganan ya. Kalau bicara penanganan, saya rasa dengan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini ya udah maksimal. Menurut pemerintah udah maksimal menurut maksimal, termasuk dengan bantuan dan sebagainya. Kemudian juga dimana pada saat awal tahun lalu juga, di tengah-tengah tahun lalu pada saat pandemi juga ada yang prakerja berseliweran, linknya juga kemana-mana, yang kemudian orang daftar, kemudian ada yang jual sayur online, yang kemudian hasilnya dari itu belikan sok motor. Ada bang, ada gitu. Ya agak lucu aja sih. Nah, kalau bicara penanganan ya itu tadi saya bilang udah pemerintah udah maksimal. Menurut pemerintah. Sama bang, aku nih orang paling baik bang. Menurutku, cocok aja. Saya juga orang paling ganteng. Ya. Aku apresiasi buat kalian pemerintah, keren kok. Coba kalau nggak ada sampean kita kan bisa bubar kan. Sebenarnya sih harapannya juga ada komentar lain dari ini terkait dengan pandemi. Penanganan, kita sudah bicara penanganan maksimal, bahkan juga masyarakat ada yang berpikir khususnya untuk di Penajam Pasir Utara, corona itu ternyata takut pada malam hari. Kenapa? Pada saat di pelabuhan siang hari aja sampai sore dijaga gitu ya kan. Tuh malam hari corona udah kemana-mana. Cuman di Balikpapan yang agak lucu, coronanya nyebrang naik speed, malam diketatin di Balikpapan gitu ya kan. Siang nggak seberapa ya bang, lagi-lagi lah bang, nggak ada yang siap bang menghadapi situasi darurat ini bang. Jadi ya mungkin lagi nggak pas aja gitu, tapi niatnya itu satu kok bang. Niatnya itu sama-sama kita untuk keluar dari virus ini, sepakat ya? Kalau saya tidak sepakat keluar. Iya dong, niat kita kan untuk terlepas dari situasi pandemi ini kan, maksudnya dari paparan COVID-19 ya, kan. Kalau saya pernah baca sih sebuah artikel di mana sekitar berapa ratus tahun yang lalu pada saat flu menyerang manusia, ya akhirnya kita sudah terbiasa dengan itu. Artinya corona ini nggak bisa dimusuhi, nggak usah ditemenin, ya bagaimana perilaku kita, bagaimana pada saat kita baper dengan seseorang yang kemudian memainkan peran ekstrim loh bang, yang sampai itu utarakan itu bang, ekstrim ya, ekstrim loh bang, itu kan konspirasi bang. Iya kan? Enggak juga sih. Masa enggak sih sampai nggak berani loh. Bagus kalian. Covid ada kok bro, bahaya. Jadi hati-hati kan. Bang, tapi spesifik ngomongin ini bang lah. Ya berarti kita meluaskan kalau soal pandemi ini, siapa sih yang paling dirugikan bang? Atas kebijakan-kebijakan yang kadang nggak kurang tepat sasaran. Kalau menurut sampean tuh apa yang kira-kira paling dirugikan dan apa yang paling diuntungkan? Kayaknya nggak adil ya kalau ada yang dirugikan pasti ada yang untung. Menurut saya sebagai apa? Sebagai adil lah bang. Sebagai adil lah. Dan diri sendiri dong. Kita kan kita ini manusia mandiri bro, berpikir secara mandiri. Mandi sendiri gitu ya kan, mandi sendiri. Kalau bicara tentang, saya mewakili sebagai masyarakat lah, karena sering berdiskusi. Hebat sekali nih mewakili masyarakat. Berarti beliau ini tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dan tokoh bangunan, ingat itu. Bang? Ya, kalau bicara tentang pandemi ini siapa yang dirugikan ya artinya adalah masyarakat. Lagi-lagi masyarakat. Bagaimana bicara hari ini di rumah orang harus membayar iuran listrik, harus membayar iuran kos-kosan atau kontrakan dan sebagainya. Masyarakat yang mana bang maksudnya bang? Kalau masalah bayar listrik kan gaji mereka tetap jalan. Ya kan semisal masyarakatnya kan ada yang karyawan tuh. Iya. Ada yang misal kerjanya bisa pakai virtual, WFH kan tetap gajian, tetap bayar. Oke, kita tidak pernah melihat bagaimana hari ini karyawan yang kalau bicara tentang budak korporat maaf sebagai buruh, artinya apa ya,
banyak yang kita tidak tahu berapa hari ini dari hampir 1 tahunnya corona. Iya, Dia itu ulang dia, tahun dia, ulang tahun, selamat ulang tahun buat corona. Dapat judul sudah bang. Selamat ulang tahun corona. Ya. Apa ya? Sudah banyak karyawan yang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Maksud sih? Iyalah, cuma Gara-gara perusahaannya tutup ya? ya perusahaan tutup tidak aktif gitu. Bahkan juga banyak yang ekspansi dari bekerja perusahaan yang kemudian sebagai pedagang. Ya mereka memulai pedagang dari nol, mendapatkan konsumen tetap, pelanggan tetap, yang akhirnya lagi-lagi dengan pembatasan sosial yang mereka dibatasi. Saya juga agak bingung ya. Di luar kita mati karena corona, di dalam rumah kita mati karena kelaparan. Kan dapat bantuan kalau mau buat usaha dari pemerintah. Artinya kalau bicara bantuan kira-kira tepat sasaran nggak bantuan tersebut? tepat. Oh, Karena insya Allah. aku sih nggak ketemu yang nggak tepat ya. Hmm. Nggak berani soalnya nggak pernah data sih. Ya, tepat. Tapi ada contoh konkret yang tadi sempat saya singgung bahwa diluncurkan, dibom, ditembak, ya bisa aja lah diluncurkan. Kemarin, pada saat berseliwerannya link prakerja, di mana ada seorang kawan yang kemudian mendaftar prakerja. Dia juga bekerja di perusahaan berplat merah, tapi di bawah naungan BUMN. Dia mendaftar untuk menjadi tukang jual sayur online. Dia dapat bantuan 2.400.000 yang dibayarkan pertama 1.200.000 2 bulan ya. Kemudian dia belikan apa? Sok motor. Parah ya. Nah, kira-kira orang yang Itu kawan sampean. kawan saya. Sampai dari sini kan. Tapi kan saya nggak sebut namanya. Tapi kan dia tahu jadinya. Ini Emang ada berapa kawan sampean yang sampai beli sok pakai uang negara, Bang? Cuman satu sih. Nah, tahuan dong. Tapi itu kan suatu gambaran bagaimana kondisi kita hari ini sebagai insting manusia yang harus bertahan hidup di tengah pandemi. Parah. Ini kayaknya. Tapi gini bang, setiap kebijakan itu kan pasti ada margin error. Ya. Ya lumrah lah, wajar lah. Mungkin itu satu, tapi kan sisanya semua berhasil bang. Semua tepat sasaran. Insya Allah. Nah, insya Allah lah. Iya. Kita mendoakan. Kalau mau lebih sewap ya tepat atau tidak tepat. Tapi ya saya apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dengan upaya penanganan dalam pandemi COVID. Bang, tapi kalau bicara soal masyarakat, yang paling diduga itu masyarakat kan. Masyarakat yang mana? Karena nggak semua masyarakat dirugikan, ada juga masyarakat yang menguntungkan. Misal, oke lah masyarakat yang pedagang sayur, tapi kan pedagang sop pastinya untung dong. Karena dia berarti buktinya kan apa dari cerita sampai tadi berarti kan masih jalan tuh usahanya. Nah kan, makanya masyarakat yang mana yang paling rugi dan masyarakat mana yang paling untung? Masyarakat mana yang paling rugi dan masyarakat yang untung udah kan tergambarkan ya. Yang termasuk tadi dapat bantuan yang pekat terhadap internet dan teknologi. Artinya kira-kira hari ini bisa nggak kita menjamin bahwa semua orang itu pekat terhadap informasi itu? Di luaran peka, harusnya peka lah bang, peka pasti dia. Kalaupun ada yang belum, ya itu karena belum dia berproses. Ya. Artinya ketika belum, artinya kan belum dapat kesempatan karena tidak ada itu. Ini genosida tipis-tipis bang. Kalau kamu nggak siap, ya kan, ya udah mati kamu pasti jalan dan itu hukuman udah. Siapa yang kuat ya yang bertahan. Ini termasuk dengan bagaimana penerapan hukum rimba. Dia yang kuat, dia yang kenyang, dia yang makan, dia yang berkuasa. Ya kalau spesifik ya yang paling untung itu yang paling gini. Kalau aku sih bang, pedagang pulsa. Ya makanya provider itu ya. Dari pedagang pulsa paling bawah counter sampai yang punya gitu kan Telkomsel, Indosat itu pasti udah untung, nggak ada ruginya dia, justru malah makin nambah. Yang kedua pasti masyarakat yang bidang sektor usahanya ya usaha kesehatan ya, apotek dan sebagainya. Obat pembesar kira-kira masuk nggak? Masuk lah bang, di rumah aja bang. Kita tuh suruh di rumah aja, ngapain coba kalau nggak melakukan hal yang diharusnya. Papau. Kita kan lama-lama itu ngapain berdua lihat-lihatan awalnya ujung-ujungnya. Jadian ya. Iya, apalagi kalau sudah jadi kan. Iya. Enak. Gaskeun. Parah memang parah. Jadi kalau bicara tentang pandemi ya bingung juga ya.
Karena pandemi ini bukan ilmu pasti. Ilmu pasti yang Ngawur. ilmu ngawur. Analisa konyol sama seperti di belok keringo. Bodo amat lah. Nah, analisa kami itu berdasarkan data, bro. Ada pakai data BPS. Statistik. Akurat lah ya. Wah, akurat dong, Bang. Bang. BMKG itu perusahaan apa maksudnya lembaga plat merah itu BMKG itu, Bang. Dia itu perakiraan cuaca. Iya, kira-kira ya. Dia kira-kira isinya tuh sayang semua di dalam. Tapi berdasarkan analisis, makanya dia walaupun perakiraan bisa lah dipegang dan nah, kita berpegang pada PS. Enggak nyambung. Ini jelas BMKG. Makanya kalau pengen tahu data sebenarnya ada di kabupaten kota kalian. Untuk data orang miskin ada yang namanya kabupaten dalam angka. Misalnya ini kabupaten dalam angka kan 2021 berarti KDA-nya udah ada di 2020 data yang tahun lalu. Yang artinya kalau mau lihat perubahan data orang miskin itu bisa kalian lihat apakah naik, apakah turun. Nah, di situ lihat peran serta pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Ya. Ya kan? Gitu ya. Ngawur. Ngawur. Bang, langsung Bang. Apa kan namanya ada yang ulang tahun itu kan pasti ucapan ya. Nah, di samping ucapan setelah ucapan itu kan pasti ada doa. Ini kan apa yang didoakan buat yang lagi ulang tahun? Sebagai doanya apa, Bang? Kalau bicara ulang tahun corona yang 1 tahun ini saya berdoa semoga Panjang umur. tetap ada, semakin eksis Sehat dan selalu. sehat selalu biar nanti anak-anak Indonesia tidak perlu bersekolah yang kemudian pegang ijazah ya kan. Itu. Terima kasih corona. Banyak anak Indonesia yang terselamatkan dari ujian. Generasi corona ya. Generasi Iya, corona. Bang, tapi Bahkan Mas Menteri sudah mengeluarkan statement. Saya baca di mana ya? CNN apa detik tadi sambil rebahan sebelum sholat Jumat. Walaupun saya tidak sholat Jumat. jadi terekam selama bisa. Aku sholat dulu. Iya. Khutbahnya tadi soal bencana. Enggak. Sudah akan menghapus ujian nasional di tingkat SD, SMP, SMA. Ya, serius tadi sempat baca bahwa dia juga agak bingung ya. Kita belum selesai dengan perdebatan terhadap seragam. Hari ini kita didebatkan lagi dengan penghapusan ujian nasional. Boleh sih, tapi standarisasi atau grade-nya kita untuk bagaimana cara mengukurnya. Ya, itu yang dari awal tuh sebelum pandemi kayaknya sudah diomongin. Ya, ini. Itu. Setuju aja aku. Ya, Wah, dulu lo nggak ada sekolahan, nggak ada ujian nasional, hidup aja kita bahagia juga. iya bahagia walaupun Nggak perlu ada dulu zaman kami ada yang namanya NEM, nilai tanah murni yang Sekarang nggak ada ya? nggak ada, cuma sebatas Udah lama NEM itu buktikan bahwa kalian itu cerdas walaupun bagaimana usahanya, sekolah membantu untuk kunci jawabannya. Tuh, buat yang kelahiran 80. Itu sekolah juga nggak mau rugi, apalagi ngeliat grade sekolah kalau nggak bantu siswanya kan lucu aja, kasihan banget ya kan. Jadi doanya semoga panjang umur ya. Iya, sehat selalu. Kita berkawan, eksis selalu, kita berteman, dan kalau bisa jangan menyerang. Iya, jangan manusia. mudah menyerah. Corona jangan mudah menyerah. Jangan Kalau sudah semisal- menyerah dan jangan menyerang. Kalau semisal ada kumpulan masyarakat yang menjaga jarak, mas jangan menyerang, tetap Dekatin. pasti bisa. Aku yakin kalau kalian optimis bisa ya kan. Walaupun masker N95 itu dia bisa menangkal 95% penyebaran dari udara. Kan masih ada 5% corona. Ya. Jadi masih bisa. Apalagi semangat. hari ini dengan ulang tahunnya corona dihadiahi sebuah vaksin ya. Dihadiahi sebuah vaksin luar biasa. Vaksin untuk corona. Semoga sehat selalu, panjang usia lah buat corona. Gimana bang? Kalau dia mau panjang umur, tapi kan ada vaksin ini. Ya. Berarti kan kalau vaksinnya berhasil, otomatis kan coronanya hilang. Bang. Kira-kira sudah ada lah indikator yang menyatakan itu berhasil. Bahkan yang pernah terpapar sekali akan kemungkinan bisa terpapar kembali. Dan yang terpapar nggak divaksin bang. Gitu ya. Iya, yang terpapar nggak boleh divaksin. Kalau aku sih, Kenapa nggak yang terpapar yang divaksin? loh karena dia sudah terpapar bang. Sudah terpapar itu kan berarti dianggap sudah punya kekebalan tubuh atas virus itu. Enggak lah bang. Enggak bener bang. Ya enggak lah, karena harusnya
yang udah terpapar kan udah ada kemungkinan untuk terkena kembali. Apalagi yang Kenapa belum, nggak? Apalagi yang berarti belum. begini bahasanya, itu diprioritaskan untuk yang belum terpapar. Oh, gitu. Kalau aku sih nggak mau juga divaksin lah kayak Bang. Makanya saya Supaya menjawab doa sampean dan supaya panjang umur, berarti kan paling tidak aku mau divaksin lah. jadi buat kalian supaya terhindar dari corona berkumis. Jadi biar terfilter. Sama Mas Bringas bisa ngobrol santai Tuh. diskusi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun corona. Ya. Apa tadi kita sudah bahas tentang penanganan pemerintah, terus yang kemudian bagaimana kondisi masyarakat sudah dan penanganan yang tepat sasaran katanya gitu. Dan hari ini kita belum membahas terkait dengan 2 hari kita hibernasi. Ah, kita Alvin. Ya, hibernasi di Kaltim. Beh, kok di skip sih? Aktif mulu sih kami. Soal hibernasi ya? Nggak usah lah, emang kita beruang. Kan kita disuruh jangan kemana-mana di rumah aja. Kalau nggak di rudal ya? Ya, kalau Nggak, tapi masalah di rumah aja itu sudah dari dulu ya. Dari dulu juga sudah disuarakan. Dari dulu itu tahun yang lalu ya, tahun lalu sudah disuarakan. Kok nggak juga hilang kok. Itu udah apa cuma 2 hari gitu loh. Apa ya, buat apa bikin arahan yang nggak efektif gitu loh. Kan tidak ini juga paham itu nggak efektif. ya. Ya. Gini, yang tidak keluar rumah, gua kasih duit. Misalnya 2 hari nggak keluar rumah, kalau semisal itu efektif, gua kasih uang 500.000 per orang. Itu efektif. Kalau emang bener lu mau ngurangin. Kemana sih? Ada enggak yang mau di rumah aja tapi dikasih uang? Masih banyak, Pak. Kalau enggak, yang mau divaksin, gua yang mau vaksin kasih uang 500.000. 500.000 bro, menurutku Solusi. itu bukan merendahkan masyarakat Indonesia ya, karena Ya. murah banget mau sih sebenarnya bang. Tapi paling Makanya pilih dia sebagai presiden Belok Ringo. Ya, lebih efektif. Karena tipikal masyarakat Indonesia, kalau aku pikir dengan apa-apa yang harus ditukar dengan nominal, nggak terlalu terukur sekali lah bahwa segala sesuatunya itu harus diukur dengan bang. Enggak bro, kita nggak lagi ngomongin Indonesia, sumpah. Kita ngomongin orang lain. Enggak, Indonesia nggak gitu. Indonesia di jaya. Enggak, kita nggak ngomongin Indonesia. Kita nggak ngomongin Indonesia, bro. Kita ngomongin negara apa gitu. Pendapat. ya atau negara yang Atlantis yang hilang bisa aja. Ya, kita ngomongin Atlantis hilang itu gara-gara gitu sudah, gara-gara uang. Ya. Banyak koruptor di sana, makanya hilang. Tuhan marah, gitu ulangkan dia. Tahu Hiroshima Nagasaki kan? Ya. Jepang bang. Jepang kan? Jepang. Hiroshima Nagasaki. Ya makanya saya pilih Suzuki. Bercanda ya, jangan terlalu serius. Ya, bro, bercanda bro ya. Ini lagi, dia lagi beraktif, bahaya ini. Ya, bahaya emang. Dia lagi baper kondisinya ini, gara-gara orang ini senang mancing emosi gitu bawaannya. Tapi ya terima kasih selalu hadir dalam keadaan walaupun hati ini sedang dirapikan, mau membongkarnya lagi. Mengoyak. Nah. Kamu jangan baper dulu. Manusiawi itu bang. Tadi minum dulu ya. Bapak kita di mana ya? Ada di sini dah. Ya. Suruh potong bang. Varian baru corona ini sekarang nyerangnya bukan paru-paru bang, otak. Pikiran yang bilang, bukan pernapasan lagi. Psikis, psikologis itu diserang, bahkan sampai megap-megap. Jadi ini ya. Apalagi bicara tentang hari ini, Kalimantan Timur jadwalnya untuk sebagai tuan rumah parade skuter Borneo. Iya kan? Iya. PSB. Jadinya PSBB malah. Jadi PSBB. Sedih sih sebenarnya. Gara-gara nggak ada acara. Nggak ada acara. Gatel juga kan gagang tangan ini lah pengen Gabut, gatal, touring. Gatal. Tapi kan corona mang. Kalau misalnya nggak dilarang, tapi ada corona, sampai tetap ngegas nggak? Turun nggak kira-kira? Berangkat. Berangkat ya. Bodoh amat sama corona. Ya? Amat. Penting gas kan. Kenapa? Gatal kan gabut. Gas. Tapi kalau udah ngomongin jengkel ya. Jengkel banget. Kan kita belok ringo, omong kosong, apa aja boleh diomongin itu ya. Tidak. Apa solusinya nih paling tidak buat kawan-kawan Vespa ini untuk menghadapi kejengahannya lah sama itu? Nah, harus tidak ada touring ya.